A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu lakum ayyuhal ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammadil awsiya'il mardiyin bi afdali salawatika alaihim wa bi afdali barakatika alaihi wa alaihimussalam wal arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa pada acara Hikmah Jumat. Jumat merupakan penghulu dari segala hari, Sayyidul Ayyam. Bahkan dikatakan dalam riwayat Aidul lil Muslimin, hari raya bagi orang-orang muslim. Hari ini kita bertemu mudah-mudahan dengan keberkahan Jumat. Kita dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan ampunannya. Para pemirsa Hikmah.TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia adalah makhluk dua dunia dalam satu keberadaan. Dunia lahir yang tampak dan dunia batin yang tak tampak. Manusia adalah makhluk yang dapat menerima dua gelombang. Dia bisa dan mampu menerima gelombang pendek maupun dia mampu untuk menerima gelombang panjang. Inilah makhluk yang bernama manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia ini dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik struktur. Di samping itu, Allah memberikan satu keistimewaan bagi manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lainnya, di mana manusia mendapatkan amanah nubuwah, risalah, imamah, baik kenabian, baik kerasulan, baik keimamahan, itu diserahkan kepada makhluk yang bernama manusia. Bahkan jin pun itu bernabi dengan nabi dari jenis manusia. Allah tidak mengutus nabi dari jenis jin. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ia merupakan makhluk yang berpotensi dan dianugerahi Allah Subhanahu wa taala serta mendapat amanah untuk mengelola bumi ini, maka manusia dibekali dengan struktur jasad dan batin yang berimbang. Sehingga jika manusia bisa menyeimbangkan antara kedua dunia tersebut, baik dunia lahir maupun batin, maka dia menjadi makhluk yang tawazun, makhluk yang bisa menyeimbangkan di antara kedua dunia di mana dia berada. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada manusia struktur penciptaan yang sangat sempurna. Manusia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala panca indera. Manusia dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kepala, di mana kepala ini otentik untuk kita semuanya berpikir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan media untuk berkomunikasi yang bernama mulut. Mulut ini merupakan sebuah media untuk kita bisa berkomunikasi kepada sesama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita mata. Dalam hal ini mata sebagai media untuk kita agar kita bisa melihat, memandang, sehingga dengan pandangan kita itu kita bisa memikirkan segala alam semesta ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita kedua belah tangan. Hal itu media bagi kita untuk bisa bekerja, memegang. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita dua belah kaki. Semua itu diberikan kepada manusia agar manusia bisa bergerak, melangkah, dan manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedua telinga. Itu adalah media untuk mendengar. Semua itu adalah alat
bagi kita semua untuk menggapai pengetahuan. Di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai manusia dari berbagai struktur yang sangat indah, yang semuanya itu sebagai bekal bagi manusia untuk menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengelola bumi ini. Allah di samping memberikan struktur dunia lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia alam batinnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada manusia akal. Akal fungsinya untuk menentukan, menimbang kebaikan dan keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, memberikan kepada kita syahwat. Syahwat kecenderungannya selalu untuk berbuat keburukan. Illa ma rahima rabbi, dalam Al-Quran dikatakan, kecuali syahwat yang ditentukan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahwat yang ditundukkan oleh akal, di mana akal menundukkan syahwatnya, maka dia adalah tampil sebagai manusia yang lebih baik daripada malaikat. Jika syahwatnya menundukkan akalnya, akal ditundukkan oleh syahwatnya, dia lebih rendah daripada binatang. Allah mengkaruniakan dalam dunia batin kepada manusia fitrah. Fitrah adalah asal kejadian manusia, di mana di dalam diri manusia harus disadari bahwa ada fitrah Allah. Di dalam diri manusia ada tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam diri manusia ada ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada diri manusia itu, agar dia mengenal dan memahami dari mana dia berasal. Min aina ji'na, dari mana ia datang. Fi aina huwa, dan di mana dia berada. Wa ila aina huwa hum sairun, dan mau kemana dia akan melangkah selanjutnya. Itulah di mana manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrah, di mana Allah tidak akan mengubah asal kejadian dari manusia itu. Di dalam diri manusia ini ada ruh Allah, tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai terhadap manusia itu fikrah. Fikrah itu adalah alat untuk berpikir, alat untuk memikirkan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam raya ini, di mana di dalam riwayat dikatakan atafakkaru sa'ah khairum min ibadatis sana. Orang yang bertafakur sesaat, 1 jam itu lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengkaruniakan kepada kita al-qalb, hati, di mana hati ini sebagai media untuk melihat, memandang segala sesuatu. Alat untuk berkomunikasi batin itu adalah hati, atau disebut dengan al-qalb, di mana hati inilah, jika kita sudah memungsikan akal kita, kita harus bertanya terhadap hati kita, domir kita, apakah apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang ditimbang oleh akal tersebut, dan kita melakukan segala sesuatu, bertanya sal domirak, bertanyalah kepada hati kecilmu, karena hati ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk dunia batin manusia sebagai media atau sebagai alat berkomunikasi batin. Seluruh apa-apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia tersebut, ada satu anugerah Allah yang dapat mengeksekusi dari segala sesuatu, seperti akal menimbang segala sesuatu itu baik dan buruk, di mana akal kecenderungannya terhadap selalu kepada kebaikan, sedangkan syahwat kecenderungannya kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali syahwat yang ditundukkan oleh akal sehat kita, maka syahwat tersebut akan menggiring akal sehat kita. Tapi semua anugerah, semua alat dari dunia batin tersebut tidak akan bisa berbuat apa-apa jika tidak ada iradah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada manusia iradah atau kemauan gerak. Jadi yang mengeksekusi dari perputaran
baik kita berpikir secara pikiran kita, baik kita melihat secara mata batin kita, yaitu basirah hati tadi, baik kita sudah menimbang secara akal, baik perbuatan syahwat yang sudah bisa ditundukkan oleh akal, yang mengeksekusi segala sesuatu itu adalah iradah, kemauan. Masyaallah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menuding Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini selalu gagal, maka kita kadang bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sedang marah terhadap kita. Padahal apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Apa-apa yang terjadi pada dirimu dari kebaikan itu semuanya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa dari keburukan yang datang kepadamu itu hasil dari perbuatan dirimu sendiri. Wa arsalnaka linnasi rasula. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi manusia sebagai rasul, wa kafa billahi syahida, dan cukup Allah sebagai saksi. Jadi jangan melemparkan sebuah keburukan yang terjadi di dalam diri kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal semua yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu adalah sebuah kebaikan. Apa saja yang terjadi, bahkan sesuatu yang terlihat keburukan, mungkin saja hal itulah yang terbaik bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa-apa boleh jadi yang kamu benci itu padahal dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi sesuatu yang kamu sukai, kamu cintai, sesuatu itu buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kalian semuanya tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain surah An-Nisa ayat 19, "Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan apapun terhadap manusia yang terjadi dalam diri manusia itu merupakan sebuah rencana Allah, merupakan sebuah kebaikan bagi manusia itu jika manusia memungsikan fungsi-fungsi lahiriah dan batiniahnya secara tawazun. Dia bukan hanya bergelut di dunia tampak atau lahiriah, tetapi dia terus melaju di dunia batiniah, yang sesungguhnya dunia spiritual inilah yang lebih luas daripada dunia lahiriah. Maka oleh karena itu jangan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang terjadi pada dirimu, diri kita semua, karena segala sesuatu apapun yang terdapat dalam diri kita, jika kita bisa menyeimbangkan antara dunia lahir dan batin kita, maka sesungguhnya kita akan menjadi manusia yang berhasil untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tidak ada kemampuan dalam diri kita kecuali apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menuding Allah melakukan suatu keburukan kepada kita. Introspeksilah diri kita bahwa segala keburukan yang kita lihat terjadi di dalam diri manusia itu adalah perbuatan diri manusia itu sendiri, diakibatkan dia tidak bisa untuk menyeimbangkan antara dunia lahir dan batiniahnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi para pemirsa sekalian. Sampai jumpa pada
hikmah Jumat yang akan datang, khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.